Siapa nih yang udah nonton film Black Panther tuh? Tiap kali muka T'Challa muncul, kalian sama gak sih sama aku yang langsung diem dan mikirin si mendiang Black Panther? Di film tersebut, kita kenal tuh negara yang namanya Wakanda. Nah, tahu gak sih kalau kisah Wakanda yang pernah terpuruk sebelum bisa menambang vibranium lalu bangkit, ternyata mirip nih dengan kisah Rwanda. Penasaran? Yuk kita cari tahu sama-sama. Secara geografis, Rwanda adalah negara yang unik yang tidak berbatasan dengan laut. Dari peta bisa kita lihat kalau negara ini sepenuhnya diapit oleh daratan dengan batas negara tetangga seperti Kongo, Uganda, Tanzania, dan juga Burundi. Kebanyakan luas daratan dari Rwanda dalam bentuk padang rumput khas Afrika Tengah dan juga didominasi dari pegunungan. Makanya Rwanda juga dikenal dengan nama negeri 1000 bukit. Untuk luasnya sendiri, Rwanda adalah negara 4 terkecil yang ada di Afrika. Luasnya cuma 26.338 km. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, maka Rwanda cuma 1/5 dari pulau terpadat di Indonesia tersebut. Kalau soal populasi, Rwanda jelas jauh dari Indonesia. Populasinya cuma 12,3 juta jiwa yang kebanyakan menganut agama Kristen. Kalau dihitung-hitung, populasi Rwanda cuma 4% dari total populasi Indonesia. Nah, mayoritas populasi dari Rwanda dibentuk oleh 3 etnis utama, yaitu Hutu, Tutsi, dan juga Twa. Tiga suku mayoritas ini nih yang kemudian membentuk segala sejarah dari Rwanda. Dari sejarahnya, suku Twa adalah suku pertama yang mendiami daratan Rwanda. Pada abad ke-15, suku Hutu dan Tutsi kemudian masuk dalam wilayah yang sama. Nah, pada abad ke-18 didirikanlah kerajaan Rwanda oleh suku Tutsi yang mencapai puncak kejayaannya hingga abad ke-19. Masuk pada zaman kolonial, di mana bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan di berbagai wilayah. Tahun 1893, Gustav Adolf von Gosen dari Jerman kemudian memasuki Rwanda. Sebagaimana biasanya bangsa kolonial, orang-orang Eropa secara sepihak mengklaim wilayah ini sebagai kepunyaan mereka di Afrika. Bahkan lewat konferensi Brussels tahun 1930, tiba-tiba Rwanda menjadi bagian dari Jerman Afrika Timur bersama Burundi yang jadi negara tetangga. PBB dan Jerman kemudian mempercayakan Rwanda serta Burundi pada Belgia di akhir Perang Dunia Pertama. Belgia memang membawa banyak dampak positif bagi tanah tersebut di beragam bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sayangnya, sikap Eropa di Rwanda malah membuat percikan api antara ras dengan KTP. Mereka ini membedakan 4 golongan etnis yaitu Twa, Hutu, Tutsi, dan juga naturalisasi. Politik adu domba melalui keberpihakan Eropa pada etnis Tutsi kemudian berbuah kecemburuan pada Hutu yang memicu revolusi pada tahun 1959. Revolusi ini sangat mencekam bagi suku Tutsi karena diburu oleh suku Hutu. Pokoknya kejadian tersebut menjadi salah satu peristiwa kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah. Disinilah dominasi suku Hutu dalam pemerintah dimulai. Atas desakan dari PBB, Belgia kemudian membagi Rwanda Urundi menjadi 2 negara, yaitu Rwanda dan Burundi. Belgia pro-Hutu kemudian melakukan pemilihan umum serta memberikan kemerdekaan pada Rwanda pada 1 Juli 1962. Namun, walau sudah merdeka, kekerasan antar suku masih banyak terjadi, bahkan membuat pecahnya perang saudara di tahun 1990. Semuanya sempat damai lewat perjanjian Arusha di tahun 1993. Namun sayangnya, gencatan senjata ini berakhir setahun kemudian saat pesawat Presiden Rwanda ditembak jatuh. Kejadian ini kemudian memicu genosida dengan korban hingga 500.000 orang dalam 100 hari yang didominasi oleh suku Tutsi dan Hutu moderat. Ketakutan atas genosida ini baru berakhir saat Front Pembela Rwanda berhasil menurunkan orang Hutu di tahun 1994. Untung saja tidak ada lagi aksi pembalasan dan dimulailah kedamaian dari Rwanda. Pada tahun 2000, pentolan FPR Paul Kagame berhasil menduduki kursi presiden. Pria ini juga lah yang menjadi salah satu penggerak utama FPR dalam mengakhiri genosida yang mengerikan di Rwanda. Dari beragam kebijakan inilah, Rwanda kemudian bangkit sebagai salah satu negara tersukses di Afrika. Dalam 10 tahun terakhir, Bank Dunia mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Rwanda sebesar 6 hingga 10% dalam 10 tahun terakhir. Kesuksesan dari Rwanda ini diperoleh dari sektor pertanian. Seperti halnya Wakanda yang diberkahi vibranium, Rwanda juga memiliki potensi alam yang super gacor. Setidaknya ada 16 komoditas pangan yang jadi andalan Rwanda.
Contohnya pisang, kentang, kopi, teh, tembakau, dan lainnya. Setelah mendapatkan keberhasilannya mengatasi segala konflik yang terjadi, perjalanan Rwanda terus menjadi perhatian dunia. Contohnya datang dari sektor telekomunikasi mereka. Kalau biasanya negara di Afrika itu selalu diidentikan dengan sulitnya akses internet, Rwanda ini ya malah menjadi negara penyedia internet termurah di Afrika. Melansir The Chronicle, harga 1 GB data seluler di sana nih berada di kisaran Rp8.500. Ya, emang masih lebih murah di Indonesia sih. Tapi kita harus salut loh dengan bagaimana Rwanda berkembang. Selain itu di sektor politik, Rwanda juga tercatat sebagai negara dengan partisipasi wanita di bidang politik terbanyak di dunia. Lagi-lagi, Rwanda ini emang mirip sama Wakanda ya, yang melibatkan perempuan dalam sektor penting seperti politik. Beh, udah jelas sih, Rwanda bisa juga pakai slogan Rwanda Forever. Nah, melansir NPR, 64% parlemen di Rwanda diisi oleh wanita. Jika sekali lagi dibandingkan dengan Indonesia, keterlibatan wanita di kursi parlemen kita itu masih jauh di bawah Rwanda, yaitu cuma sekitar 20,8%. Belum lagi kalau kita bahas soal keamanan, meski pernah mengalami peristiwa tragis seperti genosida dan juga perang saudara, siapa sangka kalau Rwanda yang sekarang menjadi salah satu negara teraman di dunia. Negara ini bahkan dinobatkan sebagai negara paling aman untuk para solo traveler, dengan kombinasi wisata ciamik seperti interaksi langsung dengan gorila pegunungan yang jadi satwa khas di sana. Wajar sih kalau dunia pariwisata di Rwanda ikut menjadi pendorong aktif ekonomi negara. Oh iya, ada yang menarik kalau bahas soal sektor pariwisata Rwanda, yaitu cara mereka promosi loh. Mereka ini menggunakan metode promosi lewat jersey sepak bola dari Arsenal. Lihat kan, di lengan kirinya tertulis Visit Rwanda. Kerjasama ini telah dimulai The Gunners dan pemerintah Rwanda sejak 2018 lalu. Cuannya nggak main-main loh, karena tiap tahun Arsenal mendapatkan keuntungan hingga 198 miliar rupiah. Dalam 3 tahun uang yang masuk ke kantong klub Liga Inggris ini sudah mencapai 549 miliar rupiah. Kalau partnernya aja dapat segini, Rwanda jelas dapat lebih banyak dong. Menurut kamu kalau Indonesia mau pakai promosi yang sama, di klub mana nih tulisan Visit Indonesia bisa dipajang? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!